Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi teman-teman calon ASN P3K. Jumpa lagi ya bersama saya Wega Enita Sasanti dalam video prediksi soal P3K tahap 2, khususnya kompetensi teknis bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal pedagogik ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tes kompetensi teknis terdiri atas dua kompetensi ya teman-teman, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Nah, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, dan E. Menyusun laporan hasil penilaian. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menemukan mana dari opsi A sampai E yang bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru ya teman-teman. Langsung saja kita analisis satu persatu. Yang pertama, memperbaiki program pembelajaran. Nah, jelas ya teman-teman, hasil penilaian oleh guru ini kita gunakan untuk memperbaiki program pembelajaran. Lalu yang B, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Nah, ini juga merupakan salah satu pemanfaatan hasil penilaian ya. Berarti yang A dan B ini kurang tepat. Lalu kita menuju yang C, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Ini juga merupakan pemanfaatan hasil penilaian. Yang D, mengadministrasikan hasil penilaian. Nah, yang ini yang kurang tepat ya teman-teman. Hasil penilaian oleh guru tidak digunakan untuk mengadministrasikan hasil penilaian. Yang E kita lihat juga ya teman-teman, yaitu menyusun laporan hasil penilaian. Nah, menyusun laporan hasil penilaian ini merupakan salah satu pemanfaatan dari hasil penilaian kita ini. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Yang bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, yaitu mengadministrasikan hasil penilaian. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita menuju ke soal yang kedua. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini jelas teman-teman harus mengetahui perbedaan dari kelima strategi pembelajaran ini ya teman-teman. Baiklah, saya akan mengingatkan kembali bagi teman-teman mengenai model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu kooperatif. Pada bagian model kooperatif ini, siswa-siswi bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen ya teman-teman, untuk mencapai tujuan-tujuan bersama atau untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua yaitu problem solving. Pada model ini, siswa dihadapkan pada masalah-masalah real yang ada dalam kehidupan nyata, sehingga dapat merangsang dan menantang siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu model inquiry.
teman-teman pasti sudah tahu ya, pada model inquiry ini siswa mendapatkan atau mencari informasi secara mandiri melalui proses observasi atau eksperimen. Jadi, siswa melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban atau untuk memecahkan sebuah masalah yang diberikan oleh guru. Nah, lanjut yang keempat yaitu discovery learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan hingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi inti dari discovery learning ini, siswa tetap dihadapkan pada sebuah masalah ya teman-teman, dan siswa mencari, menyelidiki masalah tersebut hingga pada akhirnya endingnya yaitu siswa menyimpulkan. Nah, ini bisa dijadikan kata kunci dari discovery learning, yaitu endingnya siswa menyimpulkan konsepnya. Dan yang terakhir yaitu kontekstual atau contextual teaching and learning. Konsep pada model kontekstual ini yaitu materi yang diajarkan disesuaikan dengan situasi dunia nyata pada siswa, sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang ia miliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Nah, setelah kita mengetahui kelima model-model ini, kita kembali lagi ke soal ya teman-teman. Nah, setelah kita mengulas kembali beberapa model pembelajaran, sekarang kita terapkan pada soal yang kita pelajari tadi, yaitu perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan pada situasi kehidupan sehari-hari. Nah, kata kuncinya di sini teman-teman, dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan. Nah, dihubungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah bahas itu tadi ya teman-teman. Jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah E, yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita menuju ke soal selanjutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi pada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan mengingatkan teman-teman kembali pada materi ini ya. Berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Nah, pada jenis materi fakta, indikatornya apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Atau untuk jenis materi fakta ini teman-teman, indikatornya ini bersifat mengingat. Jadi siswa mengingat nama, kapan kejadiannya, dan di mana suatu peristiwa terjadi. Sedangkan jika jenis materinya berupa konsep, maka siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal atau lebih, dan mengklasifikasikan atau mengelompokkan dua hal atau lebih. Nah, untuk jenis materi prosedur, siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan atau suatu masalah menurut prosedur tertentu. Jadi ada langkah-langkahnya jika prosedur ya teman-teman. Yang keempat yaitu prinsip. Jika jenis materi bersifat prinsip, indikatornya siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep atau hubungan sebab akibat antara dua hal. Itu berarti materinya bersifat atau jenis materinya adalah prinsip. Selanjutnya yaitu jenis materi keterampilan.
apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Jadi ada proyeknya, ada sebuah produknya ya teman-teman. Lalu selanjutnya aspek afektif. Jenis materi ini indikatornya yaitu apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Nah, di sini kan ada afektif. Berarti ini berhubungan dengan sikap. Sikap yang harus dilakukan oleh siswa menanggapi sebuah kejadian tertentu. Yang terakhir yaitu aspek motorik. Indikatornya siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, motorik ini ya kata kuncinya ya teman-teman. Motorik ini berarti berhubungan dengan anggota badan. Nah, jika teman-teman sudah mengingat kembali materi ini, kita kembali pada soal. Nah, pada soal tadi, tujuan pembelajaran yang diminta adalah apa tadi teman-teman? Mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas ya. Nah, untuk tujuan tersebut berarti termasuk jenis materi berupa konsep. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Bisa dipahami kan? Oke, next menuju soal selanjutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, nah, pada soal ini kita diminta membuat rumusan tujuan pembelajaran ya teman-teman. Perlu teman-teman ingat kembali bahwa unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran dapat kita singkat menjadi A, B, C, D. Apa saja A, B, C, D ini? Kita ulas kembali ya. Nah, A, B, C, D adalah audience, behavior, condition, dan degree. Kita uraikan satu persatu. A untuk audience yaitu peserta didik yang akan belajar. Keywordnya yaitu terdapat pada kata siswa. Nah, sekarang yang B yaitu behavior merupakan perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Keywordnya yaitu dapat menjelaskan. Nah, jika ada kata dapat menjelaskan atau dapat merumuskan, ada kata dapatnya ini berarti dia merupakan behavior. Lalu yang C yaitu condition. Keadaan atau kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Keywordnya setelah mengikuti, ada kata setelah mengikuti. Jika ada kata ini berarti kalimat itu adalah condition ya teman-teman. Yang terakhir yaitu D, degree. Tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai sebuah perilaku. Keywordnya secara benar, dengan benar, secara tepat, dan yang lainnya. Nah, bisa dipahami ya untuk A, B, C, D ini. Urutan unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu, kalau tidak A, B, C, D, itu bisa juga C, A, B, D teman-teman. Namun biasanya yang sering digunakan urutannya adalah C, A, B, D ini. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, kita lihat lagi indikator kompetensi pada soal ya teman-teman, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan diantaranya kita analisis satu persatu dari opsi yang A terlebih dahulu ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, pada kalimat ini atau tujuan pembelajaran ini dapat kita analisis satu persatu ya teman-teman. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, ini merupakan condition atau kita singkat C ya teman-teman.
siswa, audiens, dan dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output merupakan behavior. Jadi pada opsi A ini tidak ada degree-nya. Kita bisa abaikan opsi yang A ini. Lanjut ke opsi yang kedua. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini merupakan bagian C ya teman-teman, atau condition. Siswa ini audiens, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini merupakan behavior. Secara benar adalah degree. Jadi pada opsi yang B ini sudah lengkap, C, A, B, D-nya ada semua. Kita lihat lagi tapi ya yang bawahnya, kita lihat yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Nah, kita lihat siswa audiens dapat menjelaskan ini sampai output adalah behavior, secara benar adalah degree. Di sini yang kurang adalah kondisinya ya teman-teman, tidak ada conditionnya. Nah, ini juga kurang tepat. Kita lihat yang D sekarang. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Nah, ini justru malah yang ada hanya behavior saja. Jelas ini opsi yang D kita hempaskan. Yang terakhir yaitu opsi E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ini hanya C dan D, atau condition dan degree saja. Kurang, audiensnya tidak ada, behaviornya juga tidak ada. Jadi dapat kita jabarkan seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat lagi. Jawaban yang tepat apa teman-teman? Yang sudah lengkap tadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Jelas ya teman-teman, bisa dipahami kan? Oke, kita menuju soal selanjutnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu: A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Atau E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Yang tepat mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Jadi saat kita membuat sebuah soal pilihan ganda, contohnya seperti ilustrasi soal ini, kita harus menyesuaikan indikatornya. Atau pertemuan itu kita membahas apa. Jadi soalnya juga disesuaikan dengan pertemuan tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Next, soal selanjutnya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus pada saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, atau E. Discovery. Nah, untuk mengerjakan sebuah ilustrasi kasus seperti ini dan memilih strategi pembelajaran, jelas teman-teman harus mengingat kembali strategi atau model-model pembelajaran ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ingatkan kembali. Di awal kita sudah mempelajari kooperatif, problem solving, inquiry,
discovery, dan kontekstual. Saya akan menjelaskan secara umumnya lagi saja ya teman-teman. Untuk model kooperatif, yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru. Untuk problem solving, yaitu siswa menyelesaikan masalah-masalah real yang ada pada kehidupan nyata, sehingga siswa dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah tersebut. Untuk inquiry, yaitu siswa mendapatkan informasi secara mandiri, bisa berupa observasi atau eksperimen guna mencari jawaban dari masalah yang diberikan oleh guru. Lalu yang keempat yaitu project based learning atau PJBL. PJBL ini penerapannya berupa proyek teman-teman, jadi hasilnya berupa sebuah produk, ada hasil dari proyek yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya discovery learning. Nah, pada discovery learning ini juga berawal dari sebuah masalah ya teman-teman. Jadi siswa secara aktif mencari, menyelidiki suatu permasalahan sehingga pada endingnya siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran atau masalah yang diberikan oleh guru. Jadi hasil akhirnya yaitu menyimpulkan konsep. Yang terakhir yaitu kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, pada model ini siswa mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata, sehingga siswa dapat menerapkan apa yang ia peroleh dari pelajaran itu ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, setelah kita mengingat kembali berbagai macam model-model ini, kita dapat kembali ke soal ya teman-teman. Nah, pada soal kita lihat lagi, siswa tidak fokus saat pelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi, model atau strategi yang tepat digunakan yaitu yang apa teman-teman? Nah, strategi yang tepat adalah B, project based learning. Jadi siswa diberikan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk, karena siswa cenderung senang jika mengerjakan sebuah tugas yang endingnya pasti menghasilkan sebuah produk. Bisa dipahami ya? Baiklah teman-teman, sekian dulu video pembahasan soal-soal pedagogi kita kali ini ya. R.A. Kartini pernah berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang saya harap teman-teman selalu meningkatkan waktu belajarnya, walaupun hanya sebentar. Teman-teman tolong disisihkan waktunya untuk belajar, karena P3K tahap 2 sudah di depan mata. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap optimis untuk dapat berhasil di kesempatan yang kedua ini. Baiklah teman-teman, salam sehat, salam semangat dari saya, Wega Inita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.